Ada gak? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam acara Parent Teacher Meeting hari ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita semua tetap sehat selalu. Sebelumnya, yang terhormat, Pembina Yayasan Geraha Cendikia, Insinyur Haji Naba Aji Noto Seputro, yang terhormat, Ketua Yayasan Geraha Cendikia, Ibu Hajah Endah Nur Cahyati SE, yang terhormat, Direktur Sekolah Prestasi Global, Bapak Ahmad Faisal SHI, yang terhormat, Dewan Guru KBTK Prestasi, yang kami hormati dan serta ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita memasuki acara inti hari ini, yaitu pemaparan program kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun di KBTK Prestasi oleh Ibu Sulistiowati SPD. Untuk Ibu Sulistiowati SPD dipersilakan. Pada yang pertama, Pembina Yayasan Geraha Cendikia Bapak Insinyur Haji Naba Aji Noto Seputro. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Geraha Cendikia Ibu Hajah Endah Nur Cahyati SE. Kepada yang terhormat Direktur Sekolah Prestasi Global Bapak Ahmad Faisal SHI. Dewan Guru KBTK Prestasi yang saya banggakan, dan yang saya hormati ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat serta hidayahnya kita masih dapat berkumpul untuk bersilaturahmi dalam kegiatan Parent Teacher Meeting. Semoga ayah dan bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabarnya nih ayah bunda? Sehat ya? Alhamdulillah. Saya akan share screen. Izinkan saya untuk share screen. Oke. Saya mau mengucapkan selamat datang kepada ayah bunda wali murid tahun 2021-2022. Selamat datang di KBTK Prestasi. PTM atau Parent Teacher Meeting merupakan bagian dari penyampaian program-program kegiatan sekolah selama 1 tahun ke depan. Ini adalah gambaran sekolah kami. KBTK Prestasi berdiri sejak 2007. Untuk TK-nya berdiri sejak 2007 hingga alhamdulillah sampai saat ini. Di sini KBTK Prestasi terdiri dari beberapa ruangan, diantaranya ada kantor, di sebelahnya kantor ada playground, permainan di dalam ruangan. Terus di sebelah playground itu ada kelas KB, kelompok bermain, Ibnu Sina. Nah,
Di sebelahnya lagi itu ada kelas Ibnu Al-Haytham atau kelas A1. Di sebelahnya Ibnu Al-Haytham ada Ibnu Al-Khawarizmi, itu kelas A2. Sebelahnya lagi kelas B1 atau kelas Abbas Ibnu Firnas. Dan di sebelahnya lagi B2 Al-Zajari dan di B3 Al-Idrisi yang sebelahnya. Nah, di antara Ibnu Al-Haytham dan Ibnu Sina itu ada dapur, kemudian ada juga kamar mandi, WC untuk laki-laki 3 dan WC untuk perempuan 3. Kita ada penyekatnya antara laki-laki dan perempuan. Terus di sini kita alhamdulillah lapangan kita sangat luas, jadi anak-anak bisa berlari-larian, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Jadi anak-anak bisa datang ke sekolah. Kemudian ini kita juga ada permainan di luar ruangan, permainan outdoor. Kita perkenalan, pembina yayasan Geraha Cendekia itu Bapak Insinyur Haji Naba Aji Noto Seputro. Kemudian Ketua Yayasan Geraha Cendekianya Ibu Haja Enda Nur Cahyati SE. Dan direktur sekolahnya adalah Bapak Ahmad Faisal, SHI. Perkenalan sedikit dari saya. Nama lengkap saya adalah Sulistiawarti, biasa dipanggil dengan Ibu Sulis. Kebetulan saya diamanahkan untuk menjadi kepala sekolah KBTK Prestasi Global. Terus kebetulan juga saya seorang mentor dari PP PAUD Dikmas Jawa Barat hingga saat ini dan penggiat Kampung Digital. Ayah Bunda kalau misalnya ada konsultasi atau ada yang mau ditanyakan, boleh hubungi saya dengan nomor yang tertera di bawah ini. Ini bu guru-bu kita di KBTK Prestasi. Di kelas Ibnu Sina ada Ibu Indri, di kelas Ibnu Al-Haytham ada Ibu Ara dan Ibu Yati, di kelas Muhammad Ibnu Al-Khawarizmi itu ada Ibu Rohmi dan Ibu Wanda. Di kelas Abbas Ibnu Firnas ada Ibu Yuli dan Ibu Sarah. Di kelas Al-Jazari ada Ibu Desi dan Ibu Dina. Di kelas Al-Idrisik itu ada Ibu Rahma dan Ibu Garfi. Di tahun ini kita ada mata pelajaran muatan lokal baru yang lebih spesifik untuk pendalaman ilmu agama. Jadi di sini ada pelajaran agama Islam dengan Ibu Zainah. Nah, jumlah siswa-siswi KBTK Prestasi untuk tahun 2021-2022 itu alhamdulillah meningkat ayah bunda. Kita yang tadinya hanya cuman 5 rombel, sekarang kita ada 6 rombel. KB jumlah siswanya masih tetap 3, TKA itu alhamdulillah juga meningkat dengan 2 rombel, 12 siswa, dengan TKA 1 12 siswa, TKA 2-nya juga 12 siswa. Terus TKB 1-nya itu ada 20 siswa, TKB 2-nya 19 dan TKB 3-nya ini ada 19 yang alhamdulillah walaupun dalam keadaan pandemi ini jumlah siswa kita meningkat luar biasa, bisa 2 kali lipat ini. COVID-19 yang tadinya kita sudah merencanakan di tahun ajaran 2021-2022 ini kita bisa tatap muka ya walaupun hanya hanya 50% lah ya. Tapi apa yang terjadi ternyata meningkat sampai saat ini pun kemarin data saya ambil di tanggal 22 Juli 2021 itu masih gambarannya nambah terus gitu. Terus
Mohon maaf Ayah Bunda, ada sedikit gangguan. Mohon ditunggu sebentar ya Ayah Bunda. Berapa Ibu ya? Oke, mohon maaf Ayah Bunda, inilah seninya kita belajar lewat daring, ya Allah. Tiba-tiba mati. Mohon maaf sekali lagi. Ya, COVID ini terus meningkat ya Ayah Bunda ya. Di akhir saya ada data di tanggal 22 Juli 2021 ini datanya meningkat terus. Terus variannya pun beraneka ragam ini, ada varian alpha, beta sama delta. Kalau varian rasa buah-buahan lebih enak ya mungkin ya. Tapi alokasi dengan varian ini. Tapi nggak apa-apa ya Bunda, walaupun gimana caranya kita nggak boleh kalah dengan keadaan. Kita harus tetap survive. Pandemi dan anak usia dini, dampak ancamannya bagi anak-anak itu gimana ya? Banyak sekali dampaknya kalau anak ini tidak distimulus kecerdasannya. Apalagi pandemi kayak gini, banyak orang tua yang menganggap masih TK, nggak usah di sekolahin, buat apa di sekolahin gitu kan? Padahal di masa-masa anak TK ini adalah masa golden age, di mana anak-anak itu membutuhkan banyak rangsangan, banyak stimulus. Jadi tolong anak-anak ini tetap harus distimulus karena benar-benar ini menentukan kelaknya dia dewasa. Dampak-dampaknya di masa pandemi itu biasanya anak kehilangan hak belajar yang jadi karena berdiam diri di rumah dan kitanya juga bingung ya orang tua mau gimana nih anak nih gitu kan, jadinya kehilangan hak belajarnya, terus kehilangan masa-masanya. Di masa-masa seperti ini ya
usia 0 sampai 9 tahun ini anak-anak harus tetap distimulus karena ini adalah masa golden age-nya. Terus kehilangan kesempatan eksplorasi lingkungan. Pandemi ini emang kayak benar-benar kita disuruh diam diri di rumah, anak-anak gak bisa bereksplor di lingkungannya karena kita kalau mau eksplor lingkungan pun juga agak-agak worry, agak-agak takut gitu. Apalagi yang sekarang sudah menyerang anak-anak kecil untuk wabah COVID ya ini. Terus kehilangan hak stimulasi perkembangan. Di sini banyak benar-benar yang kehilangan stimulasi perkembangan karena ya kegiatan anak-anak hanya di rumah dan dengan gadget. Jangan biarkan anak-anak menjadi korban tersembunyi pandemi COVID-19. Masa 5 tahun pertama akan menjadi fondasi 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Bila kurang stimulasi, maka akan menjadi generasi tidak optimal. Jangan jadikan generasi anak usia dini di masa pandemi COVID-19 ini menjadi generasi yang kurang stimulasi. Jadi ayah bunda yang alhamdulillah sudah bergabung di KBTK Prestasi, nanti insya Allah kita bersama-sama akan menstimulasi anak untuk menjadi anak-anak yang ibarat kata tidak ketinggalan masa-masa emasnya. Nah, manfaat mensekolahkan anak di masa pandemi ke KBTK Prestasi yang pertama adalah orang tua dibantu memberikan kurikulum pendidikan di rumah untuk anak. Kalau tidak disekolahkan, tidak ada kurikulumnya ya. Kalau di sekolah kan nanti ada kurikulumnya, jadi tepat kayak bangun paginya, jam berapa, kegiatannya apa aja, jadi terarah oleh kurikulum sekolah. Namun kalau di rumah kadang kan anak mau bangun entah seminggu oke, seminggunya lagi bolong-bolong, ada kurang konsisten seperti itu. Ya kalau kita di sekolah lebih teratur. Nah terus sekolah akan membantu membimbing orang tua untuk mendampingi atau mengajarkan anak. Nah jadi kalau ada orang tua yang agak kesulitan, jadi bisa koordinasi dengan pihak sekolah, bisa japri guru ataupun bisa japri saya mengenai pendidikan anak usia dini. Karena kan itu tidak ada ya, gitu. Jadi jangankan yang sekolah aja kadang masih agak bingung gitu. Gimana yang tidak ada sekolahnya, tidak ada sekolah untuk orang tua. Makanya kita sama-sama belajar untuk kemajuan anak-anak kita. Selaku orang tua memiliki komunitas kebaikan peduli dengan anak, bisa saling sharing, bertukar pengalaman dengan orang tua lain. Cek. Iya, di sini ada grup WA-nya. Grup WA antara wali murid, jadinya bisa saling sharing, ada kendala apa, insya Allah ada solusinya, kita sama-sama berbagi gitu. Terus di sini ada sekolah akan membantu melihat perkembangan anak. Nah, rata-rata kalau kita tidak menyekolahkan anak itu, kita tidak tahu udah sampai mana anak kita sudah bisa apa, itu kurang terlihat gitu. Paling yang ayah bunda tahu kalau tidak menyekolahkan anaknya itu paling nampak dari perkembangannya, dari pertumbuhannya itu antara tinggi anak dan berat badan aja, itu yang kelihatan. Tapi kalau untuk perkembangannya adalah tentang kecerdasan anaknya tersebut. Anak sudah mampu apa, anak harus distimulusi apa lagi gitu. Sekolah akan membantu untuk melihat perkembangan anak. Jadi nanti kita ada rekapan nilainya. Jadi setiap hari kita menilai anak-anak, terus kita rekap dari harian ke mingguan, dari mingguan ke bulanan, dari bulanan ke 3 bulanan itu nanti kita akan bagikan rapot. Dan dari 3 bulanan itu ke semester kita juga akan bagikan rapot seperti itu. Jadi bisa kelihatan gitu perkembangan anaknya sampai di mana.
Tidak hanya dilihat dari pertumbuhan anak. Kalau pertumbuhannya anak bisa kelihatan dari cuman tinggi dan beratnya saja. Nah, yang terakhir adalah keuntungannya sekolah di KBTK Prestasi. Secara formal anak memiliki status pendidikan yang pastinya. Kemudian anak juga mendapatkan NISN. NISN ini adalah nomor induk yang langsung ngelink ke Kementerian Pusat, dan NISN ini bisa terbawa dan memang untuk saat ini sampai ke kuliah gitu. Jadi dari TK anak dimasukkan dari TK sudah masuk NISN, dan SD itu bakalan jadi 1 nomor ya gitu. Nah, visi, misi, dan tujuan di masa pandemi COVID-19. Visinya menggali perkembangan anak sedini mungkin agar masa peka tidak terlewatkan dengan cara belajar kreatif, mandiri, inovatif. Misinya menggali dan mengembangkan potensi dasar pada diri anak. Terus membantu mengendalikan emosi serta mengedepankan pendidikan Islam dengan kombinasi integritas dan pembiasaan akhlak, berperilaku, serta kemampuan dasar umum pada anak. Menanamkan karakter pada anak usia dini dengan metode yang menyenangkan, mengembangkan potensi majemuk peserta didik secara optimal, menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan untuk semua anak dengan pendekatan dan metode holistik berbasis karakter. Dan tujuan dari KBTK Prestasi yaitu meningkatkan layanan pendidikan terhadap anak usia dini sesuai tahap perkembangannya, membina lingkungan, lembaga PAUD yang mendukung terciptanya satuan PAUD sebagai tempat pembelajaran yang kondusif, membina kultur lembaga PAUD yang mendukung terciptanya warga lembaga PAUD yang mempunyai dedikasi dan etos kerja yang tinggi, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran, membina kerjasama yang harmonis dengan stakeholder terkait guna meningkatkan optimalisasi layanan PAUD. Apa aja sih layanan di KBTK Prestasi? Nah, di sini adalah kita membuka layanan home learning dan school learning. Home learning ini biasa juga disebut kayak belajar dari rumah. Kita belajarnya daring dalam jaringan, memakai aplikasi Zoom, Jmeet, dan video call. Zoom ini kita gunakan pada saat kegiatan-kegiatan besar, biasanya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali kita menggunakan Zoom, bahkan bisa lebih sih, bisa lebih dari sekali 1 bulan. Itu untuk kegiatan-kegiatan besar, jadi digabungkan antara kelompok bermain, TKA, dan TKB dengan maksud untuk bersosialisasi dengan kawan-kawannya, dengan kakak-kakak kelasnya dan adik-adik kelasnya. Karena sosialisasi saat ini adalah hanya melalui jaringan internet. Terus di sini ada Gmeet, Google Meet. Ayah bunda sudah diberikan akun khusus dari sekolah atas nama Ananda anak-anak tercinta. Itu jadi melalui untuk masuk melalui Gmeet ini, dan bisa dipakai untuk Google Drive-nya juga. Nah, Gmeet ini kita pergunakan untuk pembelajaran per kelas. Jadi nanti bu gurunya sudah memberikan link untuk masuk. Jadi itu udah satu link bisa berapa kali masuk. Jadi anak tinggal pada saat belajar tinggal masuk ke link kelasnya tersebut. Seperti itu. Jadi ini per kelas khusus ya kalau untuk Gmeet. Nah, kalau untuk video call kita fleksibel. Biasanya di hari Jumat lebih ke pembacaan Latin dan pembacaan Iqra dan murojaah khusus seperti itu. Jadi lebih individu aja ini kalau video call. Bisa disesuaikan aja video call, dan biasanya juga kalau seandainya anak tidak melaksanakan Zoom pada saat bersama, ada yang request mau video call, kita layani seperti itu. Tapi setelah kegiatan bareng-bareng, misal ada yang
gangguan teknik atau gimana. Jadi kita masih layani melalui video call. Jadi tidak ada alasan anak ketinggalan mata pelajarannya seperti itu. Terus practical life at home. Jadi ini apa yang pendidikan life skill yang kita ajarkan, kita terapkan di rumah seperti itu. Dan school learning, semoga pandeminya agak berkurang ya, jadi kita bisa tatap muka. Nah, school learning ini anak datang ke sekolah, satu guru megang 3 anak dan maksimal itu 4 anak. Jadi nanti kalau mau datang ke sekolah, mau belajar di sekolah, didata dulu dengan Bu Guru berapa anak, kemudian nanti kita jadwalkan anak tersebut datangnya hari apa dan jam berapa. Nah, peraturan-peraturan yang ada di school learning ini adalah dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. 1 minggu ini kita 2 kali melakukan school learning. Terusnya jarak antara shift, jadi nanti kan di shift-shift ya Ayah Bunda ya, karena kan lumayan banyak juga siswanya, jadi kita shift. Itu jaraknya antara shift itu 15 menit, dengan maksud kalau ada pergantian itu tidak menumpuk di sekolah gitu. Terus anak memakai pakaian bebas sopan, tidak diperbolehkan memakai seragam, karena agak riskan juga kalau pakai seragam. Terus anak tidak ditunggu oleh orang tuanya atau pendampingnya, anak cukup diantar, dijemput seperti itu. Jadi tidak ada yang menunggu-nunggu di area sekolah. Durasi pembelajarannya itu 1 jam untuk school learning. Protokol kesehatan wajib dilaksanakan, memakai masker dan sanitizer. Tidak ada kerumunan. Terus tidak ada yang bermain di halaman, mainnya di dalam aja. Terus ya tidak datang dan pulang itu harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Seperti itu. Nah, kita juga memiliki layanan PPC atau Presgo Psikologi Center. Jadi kalau ada terkendala tentang psikolog anak atau permasalahan anak, itu nanti bisa menghubungi Ibu Namira ke nomor yang tertera, itu nanti dijadwalkan karena kita punya psikolog khusus, Ibu Priska dan Ibu Namira. Nanti kalau mau ada kendala tentang perkembangan anak bisa menghubungi nomor tersebut dan nanti dijadwalkan untuk observasinya dan untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, di sini juga kita ada PDC, Presgo Daring Center. Ya, di sini kalau ada permasalahan mengenai akun anak yang salah nama atau kendala masuk Jimit, sulit, itu bisa menghubungi dengan Bapak Radivan dengan nomor yang tertera di layar kaca. Nah, kurikulum KBTK Prestasi ini adalah kita berpacu pada kurikulum nasional, yaitu Kurtilas ya, kurikulum 13. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional ya, Permendiknas nomor 137 dan Permendiknas nomor 146 yang mengacu pada pendidikan anak usia dini. Nah, di sini ada akhlak dan pembiasaan ibadah. Alhamdulillah kita di tahun ini ada guru khusus untuk ini, untuk pendidikan agama Islam. Nah, terus juga di sini kita mengembangkan aspek sosial dan emosional anak. Terus fisik motorik, komunikasi dan kolaborasi, literasi, kognitif, dan di sini ada art and craft. Kita juga berpacuan dengan STEM, yaitu science, teknologi, engineering, art and math gitu.
Nah, stimulasi anak usia dini belajar dari rumah itu belajar bisa di mana aja. Tempatnya anak di mana saja itu tempatnya dia belajar. Apa yang dilakukan anak itu pembelajaran bagi si anak. Belajar di ruang tamu, contohnya kayak menghitung jumlah meja yang ada di ruang tamu, itu merupakan stimulus untuk anak belajar matematika. Terus menghitung jarak antara kursi yang satu dengan kursi yang satu, itu juga merupakan stimulus pada saat belajar di ruang tamu. Terus belajar di kamar tidur, itu bisa nggak sih belajar di kamar tidur? Bisa. Belajar di kamar tidur itu dengan contohnya ya, kayak menumpuk bantal gitu, menumpuk bantal sambil dihitung, merapihkan tempat tidur, itu sudah merupakan pembelajaran anak. Jadi apa yang dikerjakan anak itulah pembelajaran bagi si anak. Tanpa dia sadari dia sedang belajar. Terus belajar di kamar mandi, menuang air dari ember satu ke ember satu, terus belajar di dapur, kayak klasifikasi antara warna merah cabai dengan cabai merah dengan cabai hijau, itu seperti itu. Terus belajar di halaman rumah, mengurutkan tanaman yang ada di halaman, itu juga merupakan pembelajaran. Belajar di garasi, contohnya kayak menghitung atau menulis nomor plat kendaraan yang ada di rumah. Itu belajar di rumah itu kurang lebih seperti itu ya Ayah Bunda, menstimulus anak. Nah, kompetensi kelulusan KB. Di sini untuk kelompok bermain, kita mengajarkan surat Al-Fatihah, Anas, sampai Al-Lahab. Dan di sini doa-doanya, doa sebelum belajar, doa kedua orang tua, sebelum makan, setelah makan, masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi, kebaikan dunia dan akhirat. Terus hadisnya juga kita mengajarkan hadis kebersihan, larangan marah, adab makan dan minum, serta tersenyum. Nah, untuk kognitifnya ini konsep angka 1 sampai 5. Anak usia dini ini belajar tentang konsep angka. Warna dasar, terus geometri, dan ini bahasanya menambahkan kosakata, mengungkapkan keinginan, mendengarkan cerita sederhana, mengikuti instruksi sederhana. Ini kompetensi kelulusan kelompok bermain. Kemudian ini kompetensi TKA, dari Al-Fatihah sampai Al-Kausar untuk surat pendeknya. Dan hadis-hadisnya ditambahkan dari yang sebelumnya, doa hariannya juga tambah banyak. Nah, konsep kognitifnya ini masih konsep angka, karena anak usia dini ini adalah belajar konsep kayak 1 ditambah 1, jadi bukan menghafal 1 tambah 1 2, tapi konsepnya adalah punya bola 1 ditambah punya bola lagi 1, berapa jumlah bolanya. Jadi dia tahu konsepnya gitu. Insya Allah kalau anak usia dini sudah menguasai konsep menghitung, dia akan gampang untuk matematikanya. Terus bahasanya bercerita sederhana, mengikuti instruksi, menjawab pertanyaan, mengungkapkan pendapat dan keinginan mengurutkan dan menceritakan gambar seri sederhana. Belajar bacanya juga ini kita ada tahap-tahapannya, dari membaca gambar gitu, nggak langsung disuruh baca gitu, karena kan kita ramah anak, jadi tidak mau memaksakan langsung disuruh baca, karena kalau untuk memaksakan itu akan berpengaruh pada kecerdasan anaknya. Kemudian ini kompetensi kelulusan TKB, lebih banyak dari TKKB dan TKA. Di sini sudah ada pengurangan, penambahan, sudah ada membaca dan menulis kalimat sederhana. Alhamdulillah lulusan kami dari KBTK Prestasi sebagian besar itu sudah bisa membaca.
Nah, kegiatan-kegiatan di tahun ajaran 2021-2022 ini kita masih dalam kegiatan online. Ada nanti insya Allah mudah-mudahan pandemi berakhir, kita bisa melaksanakan tatap muka secara terbatas. Di sini di tanggal 9 Agustus, udah bulan besok, kita akan mengadakan Muharram. Terus ada HUT RI, kita akan mulai mengadakan lomba-lombanya itu di tanggal 10 sampai tanggal 18. Terus kemudian literasi di tanggal 8 September, Hari Batik menggunakan canting ini di tanggal 1 Oktober, terus Sumpah Pemudanya itu kita di tanggal 28 Oktober. Kegiatan sains ini di bulan-bulan yang kosong kegiatan, maksudnya kita lebih banyak kegiatan sains ini mengisi pada bulan-bulan yang tidak ada kegiatan hari besarnya. Gitu. Nanti juga di kelas itu kita mengadakan kegiatan fun science. Terus manasik haji di 26 Januari, home industry 14 sampai 18 Februari, Presgo Expo KBTK Prestasi 19 Februari, Seni Kriya 30 Maret, Amalia Ramadan ini di tanggal 3 April sampai dengan Lebaran, Kartini 19 April, Hari Bumi 20 sampai 22, foto bersama nanti ini menyesuaikan aja. Terus Akhirus Sanah di bulan Juni dan Juli. Buku kenangan itu nanti dibagikan di bulan Juli. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang menyenangkan selama BDR tahun kemarin di KBTK Prestasi. Ini kita Muharram ini ada dongeng. Alhamdulillah kemarin dongeng kita ini anak-anak bertahan sampai kurang lebih hampir 2 jam. Anak-anak sangat antusias. Terus kita ada perayaan Agustusan juga. Kita melibatkan orang tua agar sama-sama, anak juga senang bersama ayah bunda. Itu nanti kita akan mengadakan lomba-lomba di bulan Agustus. Terus di sini juga ada kegiatan literasi. Kegiatan literasi ini tahun kemarin kita membuat buku, tapi sayangnya bukunya tidak dibuat buku antologi ya. Insya Allah doakan di tahun ini kita akan membuat buku antologi tentang cerita bergambar anak. Jadi mohon kerjasamanya juga ya Bunda. Nanti kita akan membuat buku antologi cerita bergambar anak ini ber-ISBN gitu. Jadi sudah diakui dan bisa dijual di pasaran gitu. Mohon doanya untuk tahun ini. Jadi anak membuat gambar, terus dia mempresentasikan. Dan nanti kita minta bukunya untuk kita jadikan buku antologi. Kemudian tie-dye, membatik. Ini kegiatan membatik di tahun lalu itu kita tie-dye, tapi kalau tahun ini insya Allah kita menggunakan canting. Alat dan bahannya ini kita yang menyediakan, nanti ayah dan bunda drive thru. Jadi 1 bulan pada saat di awal bulan nanti insya Allah kita sudah menyiapkan untuk ayah dan bunda untuk mengambil secara drive thru alat dan bahan kegiatan-kegiatan kita. Ini anak yang melakukan sendiri. Terus ini ada fun science. Seru ini, anak-anak suka banget sama sains, soalnya kalau udah belajar sains itu kayak dia jadi pesulap. Wah, gitu. Nah, ini juga kegiatan manasik haji. Kemarin itu kita manasik haji, alhamdulillah di Depok, di wilayah Depok ini yang mengadakan manasik haji hanya di KBTK Prestasi. Alhamdulillah baru di TK Prestasi aja yang melaksanakan manasik haji secara virtual. Biasanya kita manasik haji dilakukan di Hotel Bumi Wiyata.
Tapi karena berhubung pandemi, semua kegiatan stop untuk di luar dan kita tetap harus jalan untuk manasik haji yaitu dengan cara virtual. Alhamdulillah kita juga kedatangan dari Bapak Kabidnya langsung Dinas Pendidikan Kota Depok dan kita ada sertifikatnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Pendidikan Kota Depok, Bapak Satibi. Kemudian home industry. Home industry ini yang kalau belum zamannya pandemi ini kita adalah kunjungan industri. Jadi kita berkunjung ke pabrik-pabrik untuk belajar anak-anak untuk tahu tentang produk, tapi karena berhubung keadaan pandemi, jadi kita melakukannya melalui rumah home industry dan kita membuat kreativitas yang ibarat kata itu nanti bisa dijual gitu, seperti itu. Jadi itu setiap kelas itu berbeda-beda judulnya, berbeda-beda kontennya gitu. Kegiatan-kegiatan kita ini bisa dilihat di YouTube channel Sekolah Prestasi Global. Nah, ini kemarin kita mengadakan Presgo Expo. Konsep dari Presgo Expo yang tahun lalu itu kita menciptakan panggung di rumah. Jadi anak-anak kita berikan aksesoris seolah-olah mereka tampil dan mereka mengikuti gerakan-gerakan yang dilakukan oleh ibu guru. Jadi menari, menyanyi, mereka melakukannya. Jadi seolah-olah panggungnya ada di rumah gitu. Kalau untuk tahun ini mudah-mudahan kita bisa melibatkan anak-anak untuk datang, maksudnya enggak semuanya, tapi melibatkan anak-anak untuk datang membuat pagelaran. Gitu. Nah, ini adalah seni kriya. Seni kriya ini kemarin kita berkunjung ke suatu tempat pembuat gerabah. Ini juga dilakukan secara online dan anak-anak melakukannya di rumah juga. Kita membuat celengan. Alhamdulillah anak-anak antusias sekali. Dan insya Allah kalau di tahun ini kita akan berkunjung masih secara virtual itu ke museum. Itu. Nah, Amalia Ramadan ini selama pembelajaran selama bulan Ramadan. Ini ada cerita beriman, ada murojaah akbar, ada buka bersama hingga halal bihalal. Seperti itu. Ini murojaah akbar ini kita lakukan kemarin itu secara TMT, tatap muka terbatas, di mana kita akan menggali kemampuan anak dalam membacakan surat-surat pendek di atas panggung dan kita memberikan suatu penghargaan untuk anak di situ. Kemudian Hari Kartini kita mengadakannya dengan lomba. Tahun kemarin kita lomba like terbanyak. Dan tahun ini ada lomba lain, tapi tidak mengurangi rasa keseruannya nanti. Terus Hari Bumi kita menanam, tetap pembelajarannya via daring anak dari rumah. Ini alat dan bahan juga sudah kita yang menyiapkan. Jadi ayah dan bunda tinggal mendampingi anak-anak di rumah. Ini sudah anak-anaknya mengerjakan sendiri. Terus Akhirus Sanah ini kita perpisahan kelas B. Jadi hanya kelas B saja dan kelas A itu yang kayak ada menyumbang kayak tarian, lagu gitu. Seperti itu. Kita dilakukan secara online. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa secara tatap muka terbatas. Goals dan strategi.
Kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang sesuai capaian perkembangan anak. Semoga ayah dan bunda kita bisa bersinergi dalam mencerdaskan anak-anak kita. Orang tua hebat adalah orang tua yang terlibat. Nah, untuk saat ini kita belajarnya di rumah aja, sekolahnya di KBTK Prestasi. Ada sedikit rangkuman dari yang saya paparkan hari ini dengan video, boleh di-share. Oke, bisa? Oke. Halo, Bu Santi. Jadi gini, Bu. Kami sedang menimbang apakah penting kita mendaftarkan Ananda ke layanan PAUD, apalagi di tengah situasi seperti ini. Tentu perlu, Bu. Anak saya pun saya daftarkan. Jenjang PAUD merupakan kesempatan yang tak kembali karena di masa itu, perkembangan otak, sosial, dan emosional anak sedang berada di tahap paling pesat. Ananda pun dapat lebih siap untuk bersekolah ke jenjang berikutnya. Tapi kan PAUD belum buka, Bu. PAUD sudah buka, Pak. Hanya saja belum melakukan pembelajaran tatap muka. Kegiatan PAUD tetap mulai di awal tahun pelajaran, yaitu pada bulan Juli. Namun, untuk kesehatan dan keselamatan anak, pembelajaran tatap muka di PAUD akan dimulai tergantung dari kondisi dan kesiapan daerah dan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini memaksa kita semua, khususnya dalam dunia pendidikan, untuk segera beradaptasi dengan kehidupan baru atau new normal. Seperti yang saya alami sendiri. Halo, Bu Santi. Jadi gini, Bu. Kami sedang menimbang apakah penting kita mendaftarkan Ananda ke layanan PAUD, apalagi di tengah situasi seperti ini. Tentu perlu, Bu. Anak saya pun saya daftarkan. Jenjang PAUD merupakan kesempatan yang tak kembali karena di masa itu, perkembangan otak, sosial, dan emosional anak sedang berada di tahap paling pesat. Ananda pun dapat lebih siap untuk bersekolah ke jenjang berikutnya. Tapi kan PAUD belum buka, Bu. PAUD sudah buka, Pak. Hanya saja belum melakukan pembelajaran tatap muka. Kegiatan PAUD tetap mulai di awal tahun pelajaran, yaitu pada bulan Juli. Namun, untuk kesehatan dan keselamatan anak, pembelajaran tatap muka di PAUD akan dimulai tergantung dari kondisi dan kesiapan daerah dan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini memaksa kita semua, khususnya dalam dunia pendidikan, untuk segera beradaptasi dengan kehidupan baru atau new normal. Seperti yang saya alami sendiri selaku orang tua murid, bahwa awalnya saya merasa kesulitan. Namun dari pihak sekolah maupun dari guru-guru KBTK Prestasi cukup aktif dalam mensupport kegiatan belajar mengajar BDR ini. Rutin memberikan jadwal BDR untuk 1 minggu ke depan, kemudian adanya one-on-one learning, yaitu di mana pihak sekolah melakukan video call langsung kepada siswa. Dan beberapa bahan materi BDR pun ada yang dikirimkan langsung ke rumah-rumah siswa. Akhir kata saya ucapkan semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita semua dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tetap menjaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan selalu menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu, yuk segera daftarkan anak kita ke PAUD.
dengan metode BDR TK Prestasi. Semoga siswa bisa kembali belajar di sekolah dalam waktu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naomi, saya orang tua dari Adara Medina Absyari, kelas TKB Prestasi Global. Menurut saya, BDR yang diprogramkan oleh Prestasi Global itu sangat baik karena tidak monoton ya. Jadi ada Google Meet, ada hanya kirim video aja, kemudian ada video call WhatsApp. Satu orang, satu guru. Kemudian sesekali juga ada Zoom meeting. Jadi Zoom meeting ini di sini membuat prakarya satu sekolah yang dihadiri oleh guru-guru, kemudian kelas KB, kelas TKA dan TKB. Dan juga dilakukan home visit. Home visit di sini sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi menurut saya BDR yang diprogramkan oleh Prestasi cukup baik, sangat baik. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Cahyawati. Saya selaku wali murid dari ananda kami yang bernama Malik Alfareski Sulaiman, yang biasa dipanggil dengan nama Fares, kelas A2, TK Cari Kelas, TK Prestasi Global. Di tengah pandemi COVID-19 ini, belajar dilaksanakan dari rumah. Tentunya belajar di rumah dengan belajar di sekolah itu sangat berbeda sekali rasanya, apalagi bagi anak kami yang baru pertama kali menginjak bangku sekolah. Tentunya itu sangat berbeda sekali. Namun sejauh ini anak kami bisa mengikuti pembelajaran dari rumah dengan baik, dengan dibantu oleh guru-guru yang kompeten dan selalu memberikan semangat. Apalagi dengan adanya kegiatan home visit itu sangat membantu sekali dalam evaluasi dan perkembangan pembelajaran anak kami. Walaupun tentunya ada kerinduan dari anak-anak untuk bisa belajar di sekolah, bertemu dengan teman-temannya dan bertatap langsung dengan para gurunya. Tentunya ada beberapa kendala juga yang biasa dan sering dihadapi dalam kegiatan BDR ini, namun memang kendala tersebut itu di luar kendali kita. Misalnya masalah signal saat dilaksanakannya Google Meet, atau anak-anak kadang kurang fokus dan lain-lain. Namun kami selaku orang tua sangat memaklumi terhadap kondisi tersebut. Apalagi bahwa pihak sekolah pasti telah dan ingin memberikan yang terbaik dan telah melaksanakan proses pembelajaran selama ini dengan sangat maksimal. Sejauh ini TK Presko sudah sangat baik dalam membimbing anak kami dalam proses belajar melalui Google Meeting dengan pembelajaran yang variatif. Nggak bisa diturunin. Oke, Ayah Bunda, demikianlah yang dapat saya paparkan untuk program serta kegiatan kita di tahun 2021-2022. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh chat via chat yang ada, terus kalau enggak di raise hand.
Ada yang mau bertanya? Kita lihat. Saya baca dari chat ini ada yang bertanya tentang seragam ya. Bu, untuk seragamnya kapan ya? Kalau untuk seragam karena kendalanya PPKM ya, dan kebetulan ownernya dari si pemilik konveksi ini meninggal dunia, jadi mungkin agak tertunda dan insya Allah paling lambat itu di bulan September. Seperti itu ya, Ayah Bunda untuk seragam. Terus di sini juga ada via chat dari Bunda Ayu. Untuk eskul selama BDR ini, apakah ada dan apakah dilakukan secara online juga? Untuk eskul kita belum ada ya Bunda ya, karena sudah lumayan padat juga kegiatan anak-anak, takutnya nanti membebani juga para pendampingnya dan orang tua gitu. Jadi untuk tahun ini kita tidak ada eskul, tapi nanti insya Allah di semester 2 kita ada pembelajaran khusus tentang IT. Seperti itu. Kita mau buka mic-nya ya, yang ini yang raise hand. Yang pertama Mama Al-Fattar. Mama Al-Fattar, mohon dibuka videonya dan oke, sebentar ya. Mama Al-Fattar. Boleh dibuka videonya dan diaktifkan mikrofonnya. Ya. Halo Mama. Halo Bun, selamat siang. Siang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang bisa ngomong gini. Iya. yang saya Iya, mau Mam. tanyakan kan tadi di penjelasannya kan ada kegiatan belajar dari sekolah ya, seminggu 2 kali. Nah, Mohon maaf deh Mam, agak bisa dikencengin nggak? Halo? Iya, Ya? halo. Udah? Sip. Baik. Cakep. Yang saya mau tanyakan tadi kan di penjelasan Ibu kan ada kegiatan belajar dari sekolah seminggu 2 kali ya? Iya, betul. Ya. Kalau boleh tahu itu mulainya kapan ya Bu? Soalnya saat ini saya kebetulan ada di Jawa Timur. Oh gitu. Oh kemarin yang saya kirim itu ya? Iya, Belum Mam? Udah belum nyampe? Yang bukunya udah. Bukan yang susulannya? Oh belum, sampai saat ini belum. Masya Allah lama juga ya. Nggak apa-apa. Mohon maaf ya Mam. Iya nggak apa-apa. Iya. Kalau untuk mulainya itu fleksibel aja sih. Jadi nanti kita kan kayaknya mulai di bulan Agustus ya. Bulan Agustus itu pun bagi yang minat dan gitu. Iya gitu. Itu bagi yang minat nanti didata dulu sama bu gurunya. Jadi nanti langsung kita buatkan jadwal. Seperti itu. Jadi walau Mama masih ada di luar kota, insya Allah kita tidak akan mengurangi pembelajaran yang ada gitu. Jadi tetap terlayani. Oh gitu. Itu Jadi nanti, meskipun ya gimana Bun? Iya, meskipun Mama di luar kota kan jadwal school visit itu 2 hari. Nah 2 hari ini kita masih tetap layani dengan cara video pembelajaran ataupun dengan melalui video call dengan bu guru. Tapi tetap masih tetap ada layanan, tidak berhenti begitu aja. Gitu. Tapi kalau yang datang ke sekolah itu belajarnya di sekolah gitu. Oh seperti itu. Jadi sama pembelajarannya yang diberikan sama. Jadi Gitu. tetap aja kan ya masih bisa virtual gitu ya? Bisa tetap. iya. Alhamdulillah jadi nggak membedakan antara yang virtual dan yang datang ke sekolah. Kita adil insya Allah. Oh, ya, terima kasih. Iya. Soalnya masih belum ngerti kan ini kapan bisa pulang terkait PPKM ini kan? Oh iya, makanya ya kita banyak berdoa biar cepet bener deh ini.
Udah nggak tahan juga rasanya ya pandeminya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kayaknya terima kasih. Ya, makasih Mama. Ada lanjut lagi di sini dari chat. Assalamualaikum, apakah ada kriteria khusus untuk school learning atau dapat diikuti semua? Oh, iya dapat diikuti semua. Itu kan nanti ayah bunda itu bisa bukan mendaftar, didata dulu oleh bu gurunya. Bagi yang mau aja sih, kan ada orang tua yang masih worry anaknya datang ke sekolah, tapi kita tetap melayani gitu. Jadi kita kalau yang nggak datang, kita tetap melayani melalui yang tadi video call atau kayak video-video pembelajaran seperti itu. Tapi yang datang ya tetap diajarkan sesuai dengan pembelajarannya. Gitu. Terus kita mau raise hand ya. Alhamdulillah guru-guru kita ini sudah divaksin semua ya Bunda ya. Jadi itu aturan-aturannya yang tadi saya sampaikan, tidak boleh ada berkerumun di sekolah. Jadi anak datang, masuk kelas, orang tua langsung pulang. Jadi tidak ada yang berkerumun. Kita raise hand di sini ada kelas 3 Al-Fur. Kelas 3 Al-Furqon, Firas. Gimana sih? Udah. Oh, sorry, maaf. Ini ada Bunda Satya. Iya, silakan Bunda. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, ini kan terkait PPKM nanti setelah PPKM kan kita sekeluarga tuh mau ikut ayahnya tugas di Kalimantan. Di Palangkaraya, tapi kita bukan di Palangkaraya, di Gunung Mas, Kuala Kurun kan. 5 jam dari Palangkaraya, jauh banget pokoknya. Luar biasa. Nah, ini nanti kan ada dibagikan seragam sekolah. Itu gimana, Bun? Kita delivery, kita tapi kirim. kalau untuk pengiriman ke sana katanya hampir 1 bulan. Karena itu di pelosok banget. Oh gitu. Ya nanti insya Allah kalau sudah ada seragamnya langsung kita kirim. Nanti Bunda tinggal kirim alamatnya aja. Oh iya. Gitu. Kalau itu kan tetap masih virtual ya, Bu? Iya, tetap virtual. Tapi kalau tadi kita melayani juga school learning. Jadi kalau mau minat datang ke sekolah, didata dulu gitu. Oh iya. Ya makasih Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Kita pindah ke chat ya. Mekanisme school learning berapa lama? Tadi sudah saya jelaskan. Ini ada sedikit dulu nih. Ini mungkin masih baru masuk kali ya. Mohon izin bertanya, mohon dijelaskan terkait detail mekanisme school learning, berapa lama durasi belajarnya dan berapa anak dalam satu shift. Durasinya 1 jam dan satu satu guru itu dipegang oleh satu guru itu memegang 3 anak dalam satu shift. Gitu. Terus ini masalah seragam, kita masih pakai baju bebas karena emang belum ada seragamnya. Insya Allah bulan September kita akan ada seragam. Nanti kita infokan selanjutnya. Itu kita mau buka yang video aja ya, yang resen ya. Yang mana sih? Maaf saya lagi nyari. Yang mana? Oh, kelas 3 Al-Furqon, Firas. Mohon dibuka videonya. Di sini namanya kelas 3 Al-Furqon. Oh, bukan.
Oke, kita lanjut ke Bunda Rizka Ayu Ratnasari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Ya, izin bertanya Bu, saya Bunda Rizka, bundanya dari Nadi, kelas A2. Mau bertanya, pada saat nanti school learning itu, apakah disediakan fasilitas antar jemput atau hanya keluarga yang harus mengantar dan menjemput? Karena mengingat kami orang tuanya juga bekerja. Terima kasih. Oke. Kalau untuk antar jemput, kita nanti koordinasikan dulu ke bagian antar jemputnya ya, Bunda ya. Nanti segera saya infokan untuk antar jemput, karena yang sudah-sudah itu kita tidak ada antar jemput, gitu. Tapi nanti ada baiknya saya langsung laporkan apakah nanti bisa antar jemput, tapi kalau mungkin hanya 1-2 anak, kurang tahu juga ya. Nanti saya infokan kembali ya, Bunda ya, untuk antar jemputnya. Seperti itu. Kita baca chat, Bu, mohon penjelasannya terkait teknik pembelajaran school visit ya. Ya, jadi kalau school visit ini nanti insya Allah di bulan Agustus kita sudah mulai school visit, tapi ini juga bagi yang minat aja, kita tidak memaksakan karena tahu dengan kondisi sekarang itu. Jadi 1 minggu itu kita 2 kali school visit. Jadi nanti sesuai dengan jadwalnya. Itu misalnya saya beri contoh aja deh. Si Azam nanti di hari jadwalnya di hari Senin dan hari Rabu. Kalau TKA itu di hari Senin dan di hari Rabu. Kalau TKB itu di hari Selasa dan di hari Kamis. Itu TKB. Nah, nanti untuk jam-jamnya nanti Bu Guru yang menentukan atau bunda-bunda bisa request ke Bu Gurunya, saya maunya jam segini gitu. Seperti itu. Dan peraturan-peraturannya itu nanti anak-anak memakai baju bebas, tidak diperbolehkan memakai seragam. Seperti itu. Nah, durasinya kita 1 jam. Kemudian 1 jam kita ada jeda, dari 1 jam anak belajar, kita ada jeda kurang lebih 15 menit agar tidak ada penumpukan dan kita bisa bersih-bersih dulu. Seperti itu. Nah, kemudian datang lagi anak selanjutnya dengan sip yang kedua dan begitu seterusnya. Kita ada 3 sip kalau untuk kelas B. Kurang lebih seperti itu. Vira, yang mana? Terkait tugas apa akan diberikan? Ini ada pertanyaan terkait tugas apakah setiap hari akan diberikan. Jadi ketika pembelajaran dengan Zoom meeting ataupun dengan Google Meet itu kita memang melaksanakan tugas, tapi tidak dibebankan kepada orang tua kayak misalnya harus diselesaikan atau gimana, tidak. Jadi kita langsung penilaian pada saat itu. Jadi misalnya kita lagi pembelajaran memakai Google Meet, ini lagi pembahasan tentang tema binatang. Jadi apa menghitung, apa-apa itu anak langsung mengerjakan di situ. Jadi kita tidak ada tugas tambahan-tambahan kecuali kayak ada pertunjukan apa gitu, kita memberikan tugas tolong direkam ya gitu. Seperti itu sih. Tapi selebihnya kita tidak membebankan tugas-tugas kepada anak. Seperti itu. Kalau tugas setiap hari memang diberikan tapi langsung dikerjakan dan langsung penilaian pada saat itu juga langsung observasi. Penilaian harian minggu itu kan diambil di mana? Penilaian harian, mingguan dan lain-lain itu akan diambil dari mana? Dari kita mengajar. Jadi kita langsung
interaksi dengan anak, kita langsung di situ kita langsung ambil, langsung hariannya dia sudah mampu untuk bersosialisasi dengan teman-temannya walaupun dengan Zoom. Terus si Ananda sudah mampu mengeluarkan pendapatnya. Nah, di situ kita mengambil penilaiannya dan nanti dari situ baru kita rekap-rekap sampai di penilaian di rapot. Jadi orang tua menerima hasil dari rapotan. Jika orang tua ingin melihat rekap-rekapannya, boleh nanti langsung menghubungi guru kelasnya, seperti itu. Ada yang raise hand? Saya mau komunikasi. Saya mau komunikasi 2 arah nih sama ayah bunda. Mungkin ada yang mau raise hand? Di chat sudah habis pertanyaannya? Oh belum, satu lagi. Bu, saya Desi dari Bunda Bilkis. Bu, kalau untuk school learning prokesnya tetap ketat kan ya Bu antara anak-anaknya? Iya, pasti. Makanya tadi juga saya sebutkan protokol kesehatannya wajib memakai masker, tidak dilepas, dan sanitizer dibawa terus. Dan karena satu guru megang 3 anak, itu emang nanti jauh-jauhan. Ruangan kita cukup luas juga gitu. Makanya kita masih 3 anak, paling banyak 4 lah, karena soalnya kelas B itu ada yang 20, jadi 3 shift, 3 sama 4. Ada yang 3 gitu. Seperti itu nih, kita ada yang raise hand. Boleh. Halo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Wabarakatuh. Mohon maaf izin ya bertanya, Bu, masalah itu dapat jadwal pelajaran. Maksudnya apakah ada jadwal pelajaran untuk mulai pembelajaran hari Senin nanti ya? Kapan kita dapat jadwalnya? Itu. Yang kedua, untuk jadwal shifting sekolah fisik juga kapan kita dapat jadwalnya? Ketiga, maaf, apakah siswa perempuan, anak-anak perempuan diwajibkan memakai kerudung atau boleh? Oke. Saya belum dapat infonya soalnya. Yang keempat, borongan. Nggak apa-apa, mewakili mungkin. Lulusan sekolah di TK itu apakah ada standar dari nilai atau bagaimana gitu standar kelulusan untuk di PSDO ini? Apakah tetap masih berbasis nilai kayak zaman dulu seperti itu? Atau gimana? Tolong sedikit dijelaskan, terima kasih. Oke, banyak juga tadi saya kurang nyatat nih. Coba tolong nanti diingatkan lagi ya Bunda. Yang pertama adalah tentang apa tadi Bunda sih? Jadwal. Jadwal. Sekolah. Jadwal pembelajaran. Nah, jadwal pembelajaran itu sudah ada yang share Bu gurunya. Bunda kelas berapa ya? B1 belum dapat, dan jadwal fisik juga kapan kayak saya bisa dapat? Oh, iya, sudah ada yang mulai nge-share hari ini untuk jadwal pembelajaran selama 1 minggu ke depan. Gitu. Sudah mulai di-share jadwal sekolah, jadwal pembelajarannya. Tadi saya juga sudah cek di grup, ada yang sudah share lumayan, nanti saya ingatkan lagi kepada guru kelas ya. Kemudian tadi mohon maaf Bun, saya kurang menyatat. School visit, jadwal school visit. Jadi saya mau ini didata dulu Bunda. Jadi nanti langsung kita jadwalkan. Jadi nanti Bunda bisa menghubungi wali kelasnya untuk didata. Nanti bisa kita langsung jadwalkan. Jadi insya Allah semoga pandeminya juga pas bulan Agustus agak berkurang, nanti bisa langsung jalan gitu. Terus untuk yang pakai kerudung ya anak perempuan pakai kerudung atau tidak. Nah, ini kita tidak memaksakan karena kita hanya menstimulus gitu. Kita hanya menstimulus perbuatan yang baik sama perbuatan yang kurang baik. Jadi kalau pakai kerudung gimana sih? Jadi si anak nanti dengan sendirinya kayaknya pakai kerudung nih gitu. Jadi timbul dengan sendiri tapi tidak disuruh gitu, tidak dipaksa. Seperti itu. Terus penilaian.
Penilaian di TK Presgo bagaimana ya? Jadi ya itu tadi saya sempat sudah paparkan nilai kelulusannya itu. Jadi kita tidak menilai dapat 8, dapat 9 atau dapat 10. Tidak. Kita lihat dari kemampuan anak. Maksudnya nilai ini kita melihat dari kemampuan anak. Kayak misalnya kita ada belum berkembang, sudah mulai berkembang sesuai harapan, dan berkembang seperti itu. Jadi kita nggak bisa menilai si Ali nilainya 8 atau itu. Tidak, kita melihat dari apa yang kita lihat si anak itu. Misalnya nih, jadi kan menilai juga tidak melihat dari teman-temannya ya, jadi tidak membanding-bandingkan. Itu hukumnya haram kalau membandingkan anak satu dengan anak lainnya. Jadi kita harus membandingkan si anak itu dari sebelum masuk prestasi, nanti setelah masuk prestasi bagaimana gitu. Oh, sebelum masuk prestasi si Ananda belum bisa nih mengungkapkan perasaannya gitu. Padahal dia pengen ngomong tapi dia malu. Nah, kita stimulus di situ. Jadi kan berarti penilaiannya itu dia belum berkembang ya, Bun ya? Ya kan, Bun? Si anak itu berarti belum berkembang, belum bisa untuk mengungkapkan gitu. Jadi kita stimulus, kita ajak si anaknya untuk mengungkapkan perasaannya. Ayo tanya ke teman-temannya yang lain seperti itu. Jadi nanti dari situ kita stimulus, kalau dia belum berkembang lagi kita tetap stimulus sampai akhirnya dia sudah mau berani mengungkapkan, saya Bu Guru gitu, saya mau bercerita nih Bu Guru hari ini saya gitu. Berarti kalau kayak gitu dia berkembangnya luar biasa kan, berarti berkembang sesuai harapan gitu. Itu penilaiannya kurang lebih seperti itu. Jadi kita tidak pakai nilai. Ya bahasanya nilai tapi kita tidak pakai nilai gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan anak dan sesuai dengan capaian perkembangan anak. Usianya ya, seusianya. 4 sampai 5 tahun bisa apa, 5 sampai 6 tahun bisa apa, 3 sampai 4 tahun bisa apa, seperti itu. Itu sesuai dengan capaian perkembangannya. Kurang lebih seperti itu, Bunda. Ada lagi? Cukup menjawab, Bunda? Oke. Oh, izin bertanya TKB apakah ada plan sekolah tidak? Oh, ini izin bertanya untuk TKB apakah ada plan sekolah tidak setiap hari, Bu? Pengennya sih rencana saya setiap hari. Tapi keadaannya kayaknya belum bisa untuk setiap hari gitu. Karena kondisinya ini aja kita agak apa ya, takut-takut sedap gitu ya. Karena pemerintah Kota Depok sebenarnya belum memperbolehkan tatap muka gitu. Harap maklum ya Bunda ya. Ya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kita pandemi ini bisa cepat segera berlalu kembali seperti semula dan kita bisa tatap muka setiap hari. Kalau untuk planning untuk 1 tahun ini untuk setiap hari kayaknya enggak dulu deh Bunda. Karena keadaannya juga wow, masih ngeri-ngeri. Gitu. Ya, ini gini, maksudnya setiap hari via Zoom di rumah, Bu. Gimana sih? Ya, ini ada pertanyaan, apakah setiap hari kita nge-Zoom ya? Kalau kita kan ada home learning itu kita bagi beberapa ya. Jadi ada via Zoom, via Jmeet, via video call. Kalau untuk Zoom itu, kita memakai aplikasi Zoom itu, kita untuk kegiatan-kegiatan besar yang melibatkan anak KB, TKA, dan TKB. Tapi kalau untuk kelas untuk per kelas itu kita mempergunakan Gmeet, Google Meet yang akunnya sudah diberikan. Nah, kalau untuk lebih privacy lagi untuk pribadi antara anak dan guru itu kita mempergunakan video call. Itu nanti sesuai dengan jadwalnya aja gitu. Tapi kita memakai layanan-layanan tersebut dan ada juga video pembelajaran. Seperti itu. Maaf Bu, sebelumnya terima kasih jawabannya. Maksud pertanyaannya adalah
Saya dari wali muridnya Faren, mau nanya apakah untuk TKB itu idealnya memang belajarnya setiap hari gitu Bu, baik online maupun di rumah gitu. Maksudnya maupun offline itu emang udah ada idealnya emang tiap hari anak-anak umur TKB untuk belajar setiap hari gitu. Mohon maaf ya Bu. Oke, mohon maaf juga Bunda. Iya, kalau belajar ya TKB iya setiap hari Bunda. Iya, tiap hari 2 jam Setiap ya hari, Bu? TKA juga setiap hari, Senin sampai dengan Jumat. Kecuali kalau kalau KB, kelompok bermain, itu Senin, Rabu, dan Jumat. Oh iya, soalnya kan anak saya itu kan belum pernah sekolah sebelumnya ya. Jadi ini first time dia belajar gitu. Jadi nanti kira-kira ya biasa ketakutan orang tua bisa nggak ya menghadapi belajar setiap hari gitu. Nanti mungkin ada tips ya kali dari sekolah ya biar dia tuh Siap, ya nggak insya bosan Allah Bunda. gitu ya. Insya Allah, nggak apa-apa nanti sharing-sharing aja, boleh lewat bu gurunya ataupun lewat saya pribadi. Tadi nomornya juga sudah saya berikan. Nanti sharing aja. Insya Allah, alhamdulillah anak KBTK prestasi yang sejauh ini udah lalui, mereka betah banget nge-Zoom. Bahkan kalau udah ada kegiatan, nggak mau keluar dari Zoom gitu. Iya Bu. Alhamdulillah. Ya, Nanti mudah-mudahan aja betah ya. kalau ada anak-anak yang udah mulai agak bosen atau agak-agak udah mulai agak nggak bersemangat, bisa langsung chat aja Oh gitu. iya. Jadi biar bisa kita bantu. Iya. Oke Bu, terima kasih Bu jawabannya. Sama-sama. Oh, ada yang raise hand. Maaf, saya cari. Bunda Feti. Silakan Bunda. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari B3, wali murid dari B3, ingin bertanya, ini ada, kan sudah sempat di-share ya, ini lebih kepada teknis aja sih Bu, untuk kegiatan harian mereka ini, anak-anak ini, terkait di pertemuan di sini kan dijelaskan bahwa setiap hari itu kegiatannya melalui virtual Google Meeting. Nah, di awal itu mulai Google Meeting itu kalau dijelaskan di rinciannya itu mulai 8.45. Nah, yang ingin saya tanyakan sebelum 8.45 ini dari jam 8 sampai 8.45 ini berarti mereka ini belum memulai Google Meeting tapi mereka tetap melakukan aktivitas atau gimana? Terus apakah ini sudah masuk dalam, maksudnya cara memonitor guru ini seperti apa dan melihatnya tuh gimana gitu, mau tahu penjelasan itu aja sih. Oke, terima kasih Terima Bunda. kasih. Ya, untuk jadwalnya yang tadi sudah Bunda paparkan itu, jadi di awal itu pada saat Jimit kita melakukan kayak bukan ice breaking sih, tapi lebih ke morning break gitu ya, kayak kelas, iya kayak model class time gitu, morning break. Jadi di mana anak itu melakukan kegiatan seperti ini, nanti sih divariasikan ya, tidak monoton hanya itu-itu saja gitu. Jadi bisa si anak berpidato, si anak membacakan nyaring, read aloud gitu. Jadi ada ice breaking-nya juga di situ. Sebelum kegiatan inti ya. Jadi potensi anak dikembangkan di situ. Seperti itu. Jadi anak yang bisa nih bercerita, kita suruh dia untuk berpidato gitu. Kita stimulus dengan cara seperti itu sih Bunda. Nah, yang udah bisa baca, nanti biar memperlancar bacanya, kita read aloud, cerita bergambar dia menceritakan tentang buku gambarnya dia gitu. Intinya kita menggali potensi yang ada pada anak itu di pagi hari. Bisa juga dengan ice breaking. Baru kemudian kita pembelajaran inti. Nah, dari pembelajaran inti habis itu kita penutup. Nah, setelah penutup nanti kalau seandainya ada jadwal pendidikan agama Islam itu nanti langsung lanjut, karena pendidikan agama Islam itu nanti 1 minggu sekali gitu.
Jadi agak lebih panjangan waktunya. Seperti itu, Bunda. Cukup. Baik, terima kasih. Cukup jelas. Cukup itu, Bun? Ya, sudah menjawab. Terima kasih. Oh iya. Sama satu lagi boleh Bu, Iya. perihal untuk rapot ya, kalau nggak salah tadi kan di awal sudah dijelaskan, ya itu akan ada progres tiap 3 bulan sekali ya. Iya, betul. Nah, itu maksudnya tadi saya agak sedikit kelewat, mungkin boleh dipaparkan lagi terkait mekanismenya tuh seperti apa, dan mungkin kira-kira apa saja yang dinilai dalam melihat proses setiap 3 bulan itu gitu. Iya, untuk rapat memang kita diberikannya per 3 bulan. Tengah semester, dan tengah semester. Jadi 1 tahun itu kita 4 kali pelaporan perkembangan anak. Itu kita ambil ya seperti yang tadi saya sempat jelaskan, kita melihat anak, kemampuan anak, sudah mampu apa ini anak gitu. Dari sebelumnya sampai saat sekarangnya gitu. Nah, itu ada rekapannya. Jadi Bu gurunya setiap hari melihat, wah si anak setiap harinya begini, nanti direkap dari harian ini jadi mingguan, kemudian dari mingguan jadi bulanan, dan bulanan itu kita ketemu ke 3 bulan. Ketika 3 bulannya itu kita berikan berupa rapot kepada orang tua, seperti itu. Dan nanti setelah 3 bulan kemudian lagi kita rekap lagi, dan ke 6 bulan, ke semesteran. Seperti itu, Bunda. Cukup menjawab, Bun? Tekniknya Ya, itu nanti kita lihat keadaan ya, situasi dan kondisi. Kalau sekiranya pandeminya meningkat, kita tidak ada tatap muka untuk pengambilan rapot, kita lewat virtual gitu. Jadi ngelihat keadaan aja, Bunda, kalau untuk pembagian rapot ya, Bun. Jadi kalau seandainya agak berkurang, bisa tatap muka secara terbatas. Itu pun tidak semuanya orang tua boleh datang sekaligus, tapi kita tahapin seperti itu. Itu cara pembagian rapotnya. Nanti kalau mau pembagian virtual, kita juga ada sesi konsultasi. Jadi kita video call dengan orang tua, kita memberikan PDF dan kita konsultasi melalui video call dengan orang tua. Seperti itu, Bun. Cukup menjawab? Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Sudah ya? Oke, waktunya juga sudah habis. Terima kasih banyak Ayah Bunda yang sudah dapat hadir pada hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf juga kalau ada salah-salah kata dari saya. Semoga kedepannya selama 1 tahun ke depan kita bisa bersinergi ya Bunda ya. Kita bisa sama-sama menjadikan anak kita anak yang luar biasa. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Ayah Bunda untuk hari ini, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Sulis dan terima kasih kepada Bunda yang sudah bertanya. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Ibu Fajar Yulianti SPD. Kepada Ibu Fajar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ayah Bunda semua, acara demi acara sudah kita lewati. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Sulis dapat kita pahami. Mari sama-sama kita tutup acara hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah wa kuliniyatin soliyah wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulillahi SAW. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yuli. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara kita hari ini telah selesai dan terima kasih banyak kepada ayah bunda yang telah meluangkan waktu dan menyimak acara dari awal hingga akhir. Saya mewakili Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan rekan bertugas hari ini menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.